Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ismira Nur Hafizah dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai fosil dan umur geologi. Usia bumi yang semakin tua membuat bumi semakin melemah. Maka tidak heran apabila kita sering merasakan berbagai kejadian, seperti bencana alam di bumi ini. Hal ini juga berhubungan dengan usia bumi yang semakin tua dan semakin rapuh. Dan dalam menentukan umur bumi, tidak lepas dari yang namanya skala waktu geologi. Yang jadi pertanyaan, apa sih skala geologi itu? Jadi, skala waktu geologi merupakan skala yang digunakan oleh para ahli geologi dan juga ilmuwan untuk menjelaskan hubungan keterkaitan antar peristiwa yang terjadi sepanjang sejarah bumi ini. Dengan skala waktu geologi, maka peristiwa yang terjadi pada masa lampau akan dihubungkan dan dicari hubungannya dengan peristiwa yang mungkin terjadi di masa-masa sekarang. Hal ini karena bumi mengalami sebuah pergerakan atau perubahan, misal saja pergerakan lapisan batuan ataupun lempeng-lempeng bumi. Bisa dikatakan bahwa skala waktu geologi merupakan sebuah penanggalan yang digunakan untuk mempelajari sejarah mengenai bumi. Periode waktu yang digunakan pun bukan lagi tahun ataupun abad, melainkan jutaan tahun. Pada umumnya, batuan yang mengandung fosil identik atau serupa diyakini hampir berumur sama. Di beberapa daerah di dunia, bagian-bagian batuan terbuka dengan fosil-fosil khas yang telah dipilih sebagai standar, yang darinya selang waktu geologi disebut skala waktu geologi diturunkan. Jika suatu dasar atau formasi batuan baru ditemukan dimanapun di dunia, para ahli stratigrafi atau ahli geologi yang menelaah lapisan batuan mencoba mencocokkan formasi batuan ini dengan salah satu dari bagian batuan standar tersebut. Skala waktu geologi yang digunakan untuk menentukan umur bumi dan mengaitkan berbagai peristiwa dalam sejarah bumi ada dua jenis, yaitu yang pertama, skala waktu relatif, dan yang kedua yaitu skala waktu absolut atau radiometrik. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu skala waktu relatif. Skala waktu relatif merupakan skala waktu yang digunakan berdasarkan atas urutan lapisan-lapisan batuan beserta dengan evolusi kehidupan organisme di masa lalu. Skala ini terbentuk atas dasar peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perkembangan ilmu geologi itu sendiri. Berdasarkan skala waktu relatif ini, bumi dikelompokkan menjadi eon atau masa, eon dibagi menjadi era atau kurun, era dibagi ke dalam period atau zaman, dan period dibagi menjadi epoch atau kala. Dalam hal ini, fosil dari makhluk purba dipakai sebagai dasar skala waktu geologi. Selanjutnya, yang kedua, yaitu skala waktu absolut atau radiometrik. Skala waktu absolut atau radiometrik yang merupakan skala yang ditentukan berdasarkan pelarikan radioaktif dari unsur-unsur kimia yang terkandung dalam berbagai jenis-jenis batuan. Penentuan umur batuan dalam ribuan, jutaan, bahkan miliaran tahun dapat dimungkinkan setelah ditemukan unsur radioaktif. Para ahli geologi atau ilmuwan menggunakan mineral secara alamiah yang mengandung unsur radioaktif dan dapat dipakai untuk menghitung umur secara absolut dalam ukuran tahun sebuah batuan. Jadi, berdasarkan jenis-jenis skalanya,
ada dua cara menentukan umur bumi, yaitu yang pertama, dengan menggunakan fosil dari makhluk purba. Hal ini digunakan sebagai dasar pengukuran dari skala waktu relatif yang mengandalkan fosil-fosil dari makhluk purba. Yang kedua yaitu menggunakan isotop radioaktif, yang merupakan kandungan kimia yang terdapat dalam batuan. Penentuan berdasarkan isotop ini dinilai memiliki tingkat kesalahan yang relatif sangat kecil. Selanjutnya yaitu pembagian waktu geologi. Waktu geologi dibagi menjadi beberapa interval. Unit-unit besarnya dari era, periode, dan zaman yang masing-masing dengan geografi, iklim, dan bentuk kehidupan khasnya. Terdapat juga berbagai subdivisi yang lainnya. Yang akan saya jelaskan di sini yang pertama yaitu era Paleozoikum. Yang pertama yaitu ada periode Kambrian, yaitu terdapat fosil invertebrata laut pembawa kulit yang mula-mula banyak sekali, terutama Brachypoda dan Trilobit yang mirip Arthropoda. Sebagian besar kelompok invertebrata besar muncul. Tumbuhan-tumbuhan diwakili oleh ganggang laut. Kehidupan darat tidak diketahui pada periode ini. Selanjutnya setelah Kambrian ada periode Ordovisian. Pada periode ini benua-benua secara luas dibanjiri oleh laut dangkal, gunung berapi giat di Amerika Utara bagian timur. Periode selanjutnya yaitu periode Silurian. Pada periode ini, laut-laut dangkal membanjiri benua-benua. Terjadi kegiatan gunung berapi. Periode selanjutnya yaitu periode Devonian. Pada periode ini, terjadi gangguan akad di Amerika Utara bagian timur menjelang akhir periode. Periode selanjutnya yaitu periode Mississippian. Pada periode ini, laut-laut dangkal menggenangi benua dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu periode Pennsylvanian. Pada periode ini terdapat rawa-rawa yang terkubur oleh naiknya laut di atas daratan yang berulang-ulang, sehingga hutan-hutan kelak kemudian berubah menjadi dasar batu bara yang luas. Periode yang terakhir di era Paleozoikum yaitu periode Permian. Di periode ini laut-laut menyurut, benua-benua mulai timbul. Terdapat juga kegiatan gunung berapi yang sangat luas. Beralih ke periode berikutnya yaitu Mesozoikum. Yaitu era Mesozoikum. Di periode pertama yaitu ada periode Triasik. Periode ini benua-benua tidak terlalu sering dibanjiri oleh laut. Gunung berapi juga mulai bersifat aktif. Periode kedua pada masa Mesozoikum yaitu periode Jurassik. Pada periode ini mulai terdapat letusan-letusan pada gunung berapi. Memasuki periode terakhir di masa Mesozoikum yaitu ada periode Cretaceous. Pada periode ini, laut-laut membanjiri benua-benua dan mengendapkan kapur, yaitu jenis batu kapur yang dibentuk oleh hewan laut kecil. Selesai era Mesozoikum, beralih ke era Kenozoikum. Pada era ini, laut mengalir di atas daratan pada batas tertentu, tetapi benua-benua memiliki ciri-ciri yang makin modern. Munculnya bentuk-bentuk kehidupan modern, punahnya banyak jenis sebelumnya seperti mamut dan mastodon, atau keduanya mirip seperti gajah.
serta badak berbulu. Sekian pembahasan tentang fosil dan umur geologi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih.